Ote-ote ngeri toh. Ada sering-sering gitu ya. Nah, tolong ini anak-anak yang mungkin yang nganter, kalaupun bukan ibundanya sendiri, yang nganter siapa masuk ke SD Muhammadiyah, nganter jemput, jangan sampai tidak menggunakan jilbab. Itu akan dilihat saru, nggak pantas. Coba apa ada di sini yang nggak jilbaban? Hampir nggak ada. Dulu maka pernah ada sering razia, anak-anak keluar nyari orang-orang yang nganter anak di SD tidak pakai jilbab, dapat hadiah permen 5, permen 3 gitu. Dapat. Terus ditegur, bu, di sini wajib berjilbab, bu, nggak boleh nggak pakai jilbab. Kalau anak-anak yang negur itu relax aja, tapi kalau coba Pak Guru yang negur, kan rasanya nggak enak banget. Tapi jelas kapok, tidak akan diulang lagi. Anak-anak juga latihan mengingatkan siapa saja yang nganter perempuan, ibu-ibu ke SD jangan sampai tidak pakai jilbab. Untuk mengajari suasana kita yang Islam, begitu. Maka harga diri kita jaga sendiri. Anak-anak juga begitu. Yang laki-laki juga jaga harga diri dengan menutup aurat. Tidak suka yang sifatnya asal. Apalagi sholat kok pakai apa kaos yang belakangnya gambar tengkorak yang disilang itu. Ada gitu. Gak aneh banget itu. Yang sering-sering ngaji jas itu bertentangan banget ya. Pak, kasus di Muhammadiyah ya nggak apa-apa. Maka kasus di Muhammadiyah juga panjang untuk kesopanan begitu. Boleh Pak pakai kaos di Muhammadiyah, boleh kalau tidak Pak bawa baju. Tapi kalau bawa baju ya lebih bagus pakai baju. Maka kalau olahraga disarankan oleh sekolah untuk bawa ganti biar pas salat zuhur berbusana yang selazimnya dipakai sholat. Baik. Nah, karena sudah mulai di remaja, menjelang remaja, tentunya anak-anak dibimbing untuk pergaulannya, kan gitu. Batasan-batasan pergaulannya harus dibatasi juga sudah. Nah, maka ada namanya adab pergaulan. Apa itu adab? Adab itu ya kalau bahasa orang Jawa traksusila atau aturan-aturan norma-norma yang luhur dalam pergaulan, terutama kalau menjelang remaja itu pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tadi Pak Guru saya sampaikan di awal bahwa anak-anak mulai lirik-lirik, mulai gini-gini sama temennya, mulai deket-deketan, begitu kan? Itu semua tidak diharamkan selama hanya mainan. Tapi kalau sudah mulai pendekatan, kemudian semakin ada usaha-usaha mendekati terus, nah itu yang mulai tidak diperkenankan, tidak boleh. Yang boleh apa? Kerjasama, kerja kelompok, ngobrol biasa, yang tidak menjalin hubungan antar perasaan. Kalau menjalin pikiran, boleh nggak? Boleh. Apa misalnya? Coba sekarang pemecahan perkalian yang sangat rumit atau mungkin ini matematik yang berat-berat kita kerjasama, kita harus bisa. Atau ada praktek IPA, mencari tumbuh-tumbuhan yang berkambium tinggi, atau mungkin tumbuhan yang sudah tidak bisa melakukan fotosintesis yang mana. Nah itu kan artinya kerja kelompok boleh. Pikiran yang digunakan. Yang nggak boleh itu kalau aku kira saya agak seneng loh denganmu. Apa iya sih? Lama-lama mikir, akhirnya lupa pelajarannya. Karena apa? Tadi saya diomongin, dilempar kertas, gambarnya lopek, berarti seneng dengan saya. Itu kalau diteruskan nggak boleh seperti itu. Karena apa? Akan mengganggu pikiran untuk meraih prestasi. Ya, hati-hati. Yang ngobrol di shooting sama Pak Busro nanti dipanggil sebelum pas keluar, nanti yang ngobrol-ngobrol itu sama Pak Busro di stop di masjid. Kasih bimbingan tambahan setengah jam lagi. Tadi konsepnya apa? Satu gitu. Yang ngobrol-ngobrol itu nanti
Ini gambarnya. Ini diingat-ingat oleh Pak Busro. Terus nggak boleh keluar. Bimbing setengah jam lagi di sini, belum boleh masuk. Katanya gitu tadi. Hati-hati maki yang ngobrol-ngobrol itu. Ya. Jadi pergaulan kita itu mulai dibatasi. Tidak seperti TK lagi. Do pegang-pegangan, apa namanya? Ular. Berapa kan? TK kayak gitu tadi kan? Ya TK kan belum punya perasaan. Coba kalau Mas yang ganteng ini. Nah, terus dipegang sama di pundak belakangnya sama mbak-mbaknya. Rasanya gini, yang megang, yang dipegang ada rasa. Itulah yang tidak diperkenalkan. Mulai itu nggak boleh seperti itu katanya. Sudah remaja, termasuk ya salaman antar jenis kelamin. Ya ini termasuk bagian dari adab pergaulan dalam Islam. Mulai dicegah, mulai dikurangi, syukur mulai disekat. Bagi perempuan kebanyakan kalau sudah mulai datang HI di lingkaran HI kita di Indonesia itu nggak mau lagi salaman dengan laki-laki dan memang seperti itu mestinya. Nah termasuk dengan Pak Guru. Nah ini mulai nih, perhatikan ini mulai kita latih bagi perempuan ya saling dengan bu guru ustadzah yang laki-laki dengan Pak Guru ustadznya. Ini pelatihan menjaga pergaulan antar sesama muslim lain jenis. Termasuk satu jenis pun ada batasannya. Ya. Enggak boleh dumeh, apa ya bahasa dumeh atau bahasa Indonesianya apa? Enggak ada dumeh. Dumeh laki-laki dengan laki-laki intim banget. Enggak boleh juga itu nanti. Iya, nggak boleh juga yang perempuan intim banget dengan perempuan pun juga nggak boleh. Iya, kemarin ada saya didatengin seorang wali murid yang anaknya itu nggak mau pisah dengan satu anak itu sama-sama perempuan, duduknya, mainnya, maknya, ngapa-ngapa selalu berdua. Ibunya udah mulai resah. Gimana Pak itu nanti Pak, tolong sih Pak, pokoknya terserah pokoknya Pak Guru. Yang penting anak saya tuh bisa cair, nggak hanya dengan itu terus. Bahaya, ibunya tahu karena nanti kalau berlebihan akan mendatangkan menghadirkan sesuatu yang tidak bagus. Laki-laki dengan laki-laki yang terlalu intim, perempuan sama perempuan terlalu intim nggak boleh. Tetap semua ada batasannya. Itulah kita semakin dewasa, semakin tumbuh fisik berkembang, perasaan dan pikiran semakin ada batasan-batasan. Apalagi kalau sudah dewasa, remaja, dewasa, batasannya semakin ketat. Kenapa? Semua untuk menyelamatkan kehidupan. Semua untuk menyelamatkan kehidupan. Coba, ya, kalau anak-anak seperti itu dibatasi, ya. Tidak sedikit kan anak-anak SMP yang sudah nauzubillah melakukan sesuatu dengan lain jenis, kemudian gagal kehidupannya semuanya. Sekolah gagal, cita-cita gagal, bergaul dengan temannya lain sudah malu. Pokoknya sampai akhirnya bagian yang tidak punya iman bunuh diri, nauzubillah. Karena apa? Karena pergaulannya tidak dikendalikan. Apa dikira punya perasaan itu hanya kalian yang sudah punya perasaan? Enggak. Semua manusia memang difitrahi oleh Allah punya perasaan, rasa cenderung kepada lain jenis. Kecenderungan lain jenis itu tidak pernah hilang di perasaan setiap orang. Orang yang cerdas siapa yang bisa mengendalikan perasaannya itu. Kalau kalian mau punya cita-cita tinggi, semua harus direm, harus dibatasi, harus dikendalikan, ya, dikendalikan. Nanti anak-anak kalau sudah tentang hukum, nah, bagaimana kita membatasi?
Nih, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan gini, apabila Nabi SAW berjumpa dengan seorang dan beliau seorang perempuan, beliau mengajaknya bicara, maka beliau tidak memalingkan mukanya dari orang tersebut sehingga orang itu sendiri yang berpaling. Dan apabila menjabatnya, beliau tidak melepas tangannya dengan kedua lututnya. Oh, ini sama-sama laki-laki ya, bukan perempuan ya. Ini pergaulan. Kalau dengan sama-sama satu jenis ya, ngobrolnya hadap-hadapan. Tapi kalau dengan lain jenis, ngobrolnya tidak hadap-hadapan, sembari berpaling dan tidak berjabat tangan. Ini dalam rangka menjaga pergaulan sesama jenis ya. Ya, jadi ada pergaulan itu diajarkan kepada kita dalam rangka untuk menjaga harga diri dan martabat kita sendiri. Ya, ada pergaulan. Nah, ini bawa buku catatan ya. Oke deh, 5 menit untuk mencatat. Ya, catatan silakan di imla. Nggak ada bekasnya kalau nggak dicatat. Oke. Judulnya adab pergaulan dalam Islam. 5 menit dari sekarang ya. Dapatnya 5 baris atau 6 baris gantung. Adab pergaulan dalam Islam. Dah bawahnya terang, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga harga dirinya, garis miring martabat kemanusiaan, garis miring martabat kemanusiaan. Dari kelas Mas Mansur, saya mau tanya Pak, kira-kira pergaulan itu berpengaruh nggak dengan prestasi kita? Dalam prestasi kita itu kira-kira pergaulan berpengaruh nggak? Oh iya, bagus pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahira Fafitia dari kelas Air Fahrudin. Izin bertanya, apa saja sih Pak tips agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Untuk belajar, tidak banyak bermain, kemudian selalu berdiskusi, ngobrol tentang pelajaran-pelajaran yang susah. Itu pasti akan membawa aura pikiran kita juga kepada pelajaran. Nah, ada 3, 4, 5 teman yang selalu kumpul terus bicara tentang pelajaran yang susah, kemudian cara menghafal, bagaimana biar hafalannya banyak, akan mengaruhi prestasi kita. Tapi sebaliknya, jika ada anak yang senang kumpul, yang diobrolkan hanya menggibah temannya, gunjing temannya, oh iya, anak itu tuh kerjanya
caper terus ini terus. Nah, kerjaannya cuma ngibah, gunjing temennya, beda sekali. Atau yang diomongkan, kita besok mau main kemana? Ayo kita main bola mana? Anak itu perlu digebuk. Nah, misalnya, pasti akan berpengaruh. Ini pikirannya, alam pikirannya sudah pada hal yang lahwi, yang sia-sia. Pasti tidak akan mengarah pada prestasi. Gitu. Termasuk kalau anak-anak bertanya dengan temannya, kamu di rumah ngaji enggak? Oh ngaji, setiap habis maghrib itu di musola, di masjid dekat. Berarti motivasi temannya. Kalau nggak pernah tanya tentang sholat, tentang ngaji, tentang pelajaran, itulah pergaulan pentingnya. Maka Rasulullah memberikan gambaran orang Islam itu baik dan buruknya akhlaknya apanya dilihat dari dengan siapa dia bergaul. Nah gitu nak. Akan dilihat akhlak seorang itu akan dilihat dengan siapa dia bergaul. Di sekolah maupun di rumah ketika pergaulannya dengan teman-teman yang sportif, semangat keislaman, semangat prestasi pelajaran, pasti dia akan jadi orang yang baik. Akan dilihat di situ. Maka lihat akhlak orang itu, siapa temanmu? Oh, teman saya itu. Oh, dia itu ahli masjid. Dia itu hafalannya banyak. Oh, bagus temannya. Kalau kamu biasanya temannya dengan siapa? Dengan itu. Sudah temannya itu rambutnya dipirang-pirang, dikucir-kucir, terus gak pernah ke masjid. Padahal anak SMA Muhammadiyah. Ampun deh. Pasti akan ikut terjebak sana. Nah, yang kedua, waktunya habis. Yang kedua, tipnya apa sih agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Nah, tipnya salah satunya juga ini tadi nak, ya dari Farudin tadi ya, Pak Hira. Tipnya salah satunya ini, jaga pergaulan temannya siapa? Cari teman yang memang sevisi itu sepikiran, pikirannya baik-baik, yang tidak ngeres-ngeres ya, bahasamu kan ngeres-ngeres ya, mikirnya kok ngeres-ngeres banget. Nah, cari temen, akrablah dengan teman-teman yang tidak senang berpikir ngeres-ngeres katanya gitu kan, yang sportif, jaga itu. Yang kedua ya tentunya iman yang menjaga kita itu. Kalau iman kita mampu baik menjaga, kemudian ini tidak mendominasi. Nah, di sini pun juga berhati-hati ketika berteman di FB, Instagram, di mana-mana. Berhati-hati siapa bertemannya. Kalau sudah orang-orang yang nampaknya tidak terlalu memberi dorongan prestasi ibadah dan prestasi pelajaran, nggak usah terlalu ditanggapi walaupun dia bergabung misalnya. Ini Kak, mengendalikan diri untuk tidak terjerumus ke pergaulan yang salah, ya. Tetap iman dan siapa teman-temannya itu yang akan menjaga pergaulan kita tidak salah. Mungkin itu ya sementara, waktunya sudah lewat tadi. Ustaz Habib membatasi untuk sebelum jam 8 sudah selesai. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.